Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara melakukan uji hipotesis terhadap permasalahan uji beda rataan. Ya, jadi masalahnya adalah seorang peneliti melakukan penelitian jenis eksperimen di kelas 5 SD pada topik segi 4. Peneliti ini memilih dua kelas sebagai objek penelitian, yaitu kelas 5A sebagai kelas eksperimen dan 5B sebagai kelas kontrol. Siswa kelas 5A diajarkan model pembelajaran baru, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen atau TGT, dan kelas 5B diajarkan dengan metode pembelajaran konvensional atau ceramah yang biasa dilakukan oleh guru. Nah, setelah dilakukan tindakan, diperoleh hasil tes akhir, yaitu di bawah ini. Nah, di bawah ini merupakan hasil tes akhir untuk kelas eksperimen. Ini kelas eksperimen. Kemudian ini kelas untuk kelas kontrol. Oke, ini hasilnya. Kemudian pertanyaannya, apakah model pembelajaran kooperatif tipe DGT yang digunakan oleh peneliti lebih baik daripada metode pembelajaran konvensional dengan taraf kepercayaan 95%. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis ini, tentu perlu dilakukan yang namanya uji normalitas terhadap dua kelas ini, kemudian dilakukan uji homogenitas. Nah, pada kasus ini, uji normalitas sudah dilakukan dan kedua kelas ini tergolong berdistribusi normal. Dan uji homogenitas juga sudah dilakukan dan kedua kelas ini eh, masuk kategori homogen. Ya, jadi sehingga bisa dilanjutkan ke pengujian hipotesis. Nah, pada saat pengujian hipotesis apa saja dilakukan? Ya, langkah pertama yang dilakukan adalah yaitu menentukan hipotesis statistik ya. Jadi yang pertama adalah menentukan ya, hipotesis ya, statistik ya. Yaitu H0 ya. H0 ini adalah hipotesis yang kita buat tapi harapannya kita tolak gitu ya. Oke. Oke, jadi ini misalnya mu A ya, yang tadi itu mu A kelas 4A itu ya, 5A ya. Itu kita sama dengan mu B. Kemudian kita buat hipotesis tandingan yaitu mu A karena kita minta yang lebih baik atau satu arah, jadi mu A lebih bagus daripada mu B. Ya. Nah, ini setelah ini selesai dilakukan, kita tentukan yang namanya taraf keberartian. Ya. Jadi taraf keberartian sebenarnya ini adalah alfa itu sendiri ya. Alfa kan sama dengan 1 dikurang tadi kan taraf kepercayaannya itu 95% ya atau 0,95 ya. Sehingga alfanya sama dengan 0,05. Oke. Dan setelah itu kita lakukan ketiga yaitu uji statistik. Nah, uji statistik ini dilakukan dengan dua langkah ya. Yang pertama kita menentukan yang ya pada dasarnya kita menentukan T ya. T dihitung yaitu rumusnya adalah X bar A, jadi rata-rata kelas di A, kemudian X bar B ya. Kemudian ini dikurang di 0 ya. Oke, kemudian dibagi ini standar deviasi untuk gabungan, kemudian dikali akar seper NA ditambah seper NB. Nah, di mana ini ada V-nya, ini untuk nanti mencari T tabel ya. V-nya adalah NA ditambah NB dikurang 2 untuk mencari T tabel. Nah, di sini kita perlu yang namanya SP ya, ada rumus SP ya, standar deviasi gabungan. Ya, nah ini SP kuadrat, ya, biar nggak panjang nulis akar ya.
Kita tuliskan SP kuadrat ini sama dengan NA min 1 ya, SA kuadrat ya, ditambah NB min 1 SB kuadrat per NA plus NB minus 2. Oke, jadi ini sudah kita tentukan uji statistiknya. Sekarang kita tinggal menerapkan poin 3 ini. Ya, kita next saja. Kita untuk poin ketiga, kita next. Oke, jadi kita langkah keempat ya. Nah, sebelum kita menentukan T tadi ya, T ini berarti kita harus punya SP dulu. Nah, sebenarnya perhitungan ini sudah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, sehingga kita sudah tentukan sebelumnya ya, sehingga sudah kita punya nilai sebelumnya. Jadi rata-rata kelas A ini adalah 6,97. Jadi kita sudah hitung sebelumnya. Kemudian SA kuadratnya sudah juga kita tentukan variansinya yaitu 1,2057 ya. Kemudian NA-nya banyak siswa di sebanyak sampel di A ini adalah 30. Oke. Kemudian X bar B-nya juga sudah kita tentukan 6,27. Jadi maksudnya sudah dihitung sebelumnya ya data itu. Terus SB kuadratnya juga sudah ketemu hasilnya 1,3057. Oke, kemudian NB adalah 30. Oke, nah sekarang baru kita bisa menentukan SP ya. Jadi SP kuadrat ya. Ini kita buat SP kuadrat. Kan tadi rumusnya ini ya. NA min 1 ya. NA-nya berarti 30 ya. 30 kurang 1 dikali SA kuadrat. Jadi dikali 1,2057. Oke, ditambah ini juga sama NB. NB itu adalah 30 kurang 1 dikali SB kuadrat. Variansinya nih ya. 1,3057 dibagi ini kan NA ya. 30 tambah 30 dikurang 2 kan itu. Oke, sehingga ini sama dengan 29. Nah, langsung aja ya. 29 kali 29 kali berapa ini? 1,2057 itu sama dengan 34,9653 ya. Oke, ditambah ini 29 kali 1,3057 sama dengan 37,8653. Kalian juga bisa coba ya, mencari hasil kalinya. Ini sama dengan 58. Oke, sudah kita tinggal jumlahkan ini. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 72,8306. Sehingga ini dibagi 58. Sehingga hasilnya adalah SP kuadrat sama dengan 1,2557. Nah, yang kita butuhkan kan SP ya. Standar deviasinya ya, sehingga kita buat akarnya 1,2557 sehingga ini sama dengan kurang lebih 1,2121 ini setelah itu. Jadi untuk memastikan ini kalian bisa hitung ya menggunakan kalkulator untuk memastikan bahwa perhitungan yang saya lakukan ini benar. Oke, setelah ketemu SP kita bisa menentukan T-nya. Oke, nah, kita pakai sini saja ya. Sini cukup ya untuk membuat atau di sini saja ya. Oke, sehingga sekarang kita bisa membuat T. T itu kan rumusnya udah ada ya. Ini ya, XA ya, min XB ya. XA-nya 6,97 ya. Oke, saya tulis juga dulu ya, biar enggak jauh ya.
Sudah dikurang di 0 ya. Oke, kemudian ini SP ya, akar, mohon maaf, akar 1/NA ditambah 1/NB. Ini sama dengan, nah ini bar A-nya adalah 6,97. 6,97 min 6,27 ya. 6,27 per, nah tadi SP-nya berapa? SP-nya adalah 1,121. 1,121 ya dikali akar ini 1/30 ditambah 1/30. Oke. Selanjutnya ini saya buat di samping saja ya biar nggak banyak habisin tempat ya. 6,97 dikurangi 6,27 hasilnya adalah 0,7 per. Ini 1,121 dikali akar ini kan 2/30 ya. 2/30 itu sama dengan 0,067. Oke. Enggak, ini sama dengan 0,7 per 1,121 dikali hasil akarnya ini adalah, langsung aja ya. Hasil akarnya ini adalah 0,259. Saya tulis bawahnya ya. Sehingga ini sama dengan 0,7 per 0,2903. Sehingga ini sama dengan 2,41. Nah, inilah yang namanya dihitung ya. Dihitungnya adalah 2,41. Nah, sekarang kita mencari T-tabel. Nah, untuk mencari T-tabel, kita perlu mencari V dulu ya. V dulu yaitu kan tadi NA plus NB kurang 2 ya. 30 tambah 30 kurang 2. Sehingga sama dengan 58. Sehingga T-tabelnya adalah titik kritisnya tadi 0,05. Bukan titik kritis ya. Taraf keberartiannya ya. Taraf signifikansinya ini 58 sama dengan berapa? Nah, oke, untuk mencari T apa namanya? T tabel ini kita perlu tabel ya. Kita perlu tabel dulu, kita cari tabelnya. Tabelnya yaitu ini ya. Oke, ini tabelnya itu 58 ya. 58 berarti sekitar di sini. Kita cari 58. 58 mungkin bisa pakai ini. Oke, pakai. Bisa pakai ini. Oke, bisa pakai ini ternyata. Jadi 58 ini ya. 58 ya. Oke, taraf signifikansinya adalah 0,05 ya ini ya. Sehingga kita cari titik temunya yaitu di sini ya. Titik temunya adalah ini. Jadi ini adalah ya. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi ini untuk mencari T-tabel. Jadi T-tabelnya adalah 2,00172 ya. Jadi T-tabelnya adalah 2,0012. Oke, kita back lagi ke sini. Masih ingat ya tadi ya. Jadi T-tabelnya adalah 2,00172. Oke. Nah, sekarang untuk membuat kesimpulan ini langkah terakhir, jadi kesimpulan ya. Nah, sekarang untuk membuat kesimpulan ini kita perlu pahami dulu kapan H0 itu diterima, kapan H0 itu ditolak. Nah, itu kita harus punya
semacam patokan ya untuk bisa menjawab itu. Nah, di modul sudah ada ya di halaman 8.53 ya, titik 53. Jadi bisa dilihat di modul ya 8.53 itu ada ini ya. Jadi perhatikan poin ini saja ya, karena kita sedang berada di sini ya. Oke. Oke, jadi tadi yang kita gunakan adalah yang ini ya. Yang ini kita menggunakan ini ya. Kita menggunakan yang ini. Ya. Kita hipotesis tandingannya menggunakan yang ini. Mu lebih besar dari mu nol. Ya. Nah, sehingga kapan dia apa namanya H0-nya ditolak atau H1-nya diterima ya, ketika T-hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Jadi saya ulangi lagi, ketika T hitung ya lebih besar dari T tabel ya, maka ini diterima. Maka H1 diterima. Terima. Ini untuk apa? Untuk yang tadi ya, mu A lebih dari mu B. Ya. Oke, untuk apa namanya hipotesis tandingan yang model seperti ini. Kalau model yang lain nanti menyesuaikan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sehingga kita bisa kembali lagi sekarang ya, kembali ke asal. Kembali ke asal, kita akan menuju ke oke. Oke. Oke.